Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2209601197 program studi pendidikan agama Islam. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang al-mad wal qasar, al-ifa bil maknal jadid, gharib dan muskilat dalam baca Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran Karim merupakan kitab suci yang mengandung berbagai macam petunjuk dan ilmu pengetahuan serta berisi solusi tentang persoalan-persoalan kehidupan umat manusia. Al-Quran menjadi paduan bagi manusia selaku khalifah di muka bumi untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupan serta keimanannya. Al-Quran adalah kitab yang telah dijamin keautentikannya oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kedua, al-madar wal qasir. Definisi mad secara etimologi menurut Muhammad al-Mahmud dalam kitab Hidayat al-Mustafid Ihkam al-Tajwid adalah memanjangkan dan menambahkan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bunyi suara dengan salah satu huruf-huruf mad. Qasar secara etimologi adalah menahan, mencegah atau memperpendek. Qasar secara istilah ialah mendekatkan bacaan huruf mad yang sebenarnya panjang menjadi bagian aslinya, 2 harokat atau 1 alif, atau tidak memanjangkan sama sekali meskipun ada sebab mad khususnya dalam qiraat tertentu atau seperti qiraat Asyim riwayat Hafiz. Huruf mad dipanjangkan ada 3 macam, yaitu huruf waw mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca dhamma, contoh ja'alu. Huruf mad yang kedua, huruf mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca qasar, contoh al-khabirul halimu. Huruf alif mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca fathah, contoh as-salatu siyamuz zakatu. Maka apabila ada huruf-huruf hijaiyah disertai huruf mad tersebut harus dibaca panjang, sedangkan panjangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya, panjang bacaan mad. Panjang bacaan mad terdapat 3 bagian, yaitu panjang yang pendek, al-qasar, yaitu cara membaca huruf mad sepanjang 1 alif, 2 ketukan atau harokat. Panjang yang tengah-tengah, yaitu cara membaca huruf mad sepanjang 11 atau setengah alif, 3 ketukan atau 1 harokat. 3 bacaan yang panjang. Panjang yaitu cara membaca huruf mad sepanjang setengah alif, 5 ketukan atau harokat, atau 3 alif, 6 ketukan. Yang selanjutnya, pembagian mad. Mad asli adalah mad yang asli, yakni panjang bacanya tetap 1 alif, 2 ketukan seperti penjelasan sebelumnya. Mad far'i adalah hukum panjang dalam tajwid yang terjadi karena pertemuan mad tabi'i dengan hamzah, sukun, tasdid, dan atau karena waqaf. Al-qasar merupakan kebalikan dari mad. Contoh-contoh qasar: mad sila qasirah pada huruf an-naba ayat 15, linukhrija bihi habba wa nabata. Huruf ha bacaan pendek qasar pada surah At-Tariq ayat 8, huruf innahu ala raja'il qadir dibaca pendek. Lafal-lafal tertentu qala dibaca pendek 2 harokat ketika disambung wasal, namun bisa dipanjangkan saat berhenti waqaf. Kana sama seperti di atas dibaca pendek saat disambung. Mad badal dalam kondisi tertentu, sebagian ulama qiraat memendekkan bacaan mad badal seperti pada Adam atau Iman.
menjadi 2 harokat meskipun umumnya dibaca panjang tempat atau 6. Ifa bimaknal jadid. Ifa bimaknal jadid adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh ulama modern Kiai Haji Muhammad Basyari Alwi Murtado dalam buku beliau Mabadi Ilmu Tajwid, Pokok-pokok Ilmu Tajwid halaman 39. Ifa bil manal jadid merupakan mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkan dengan suara lirih hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Yang selanjutnya, gharib dalam ilmu tajwid. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena pemiliknya permasalahan baik dari segi huruf lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib tersembunyi atau samar dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafiz diantaranya adalah Imam Isyam, Saktah, Tahli, Tashil, dan Naql. Macam-macam bacaan qarib. Saktah berhenti sejenak tanpa bernafas. Berikut ini adalah ayat yang mengandung saktah. Surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Yang kedua, sajdah. Di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar bentuk kubah, disunahkan membaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar sajadah. Yang ketiga, imalah. Imalah adalah pembacaan fathah yang miring ke kasroh, contoh pada surat Hud. Yang selanjutnya, isyam. Isyam adalah menambahkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir ketika membaca kata la'ata'manna pada surat Yusuf ayat 12. Muskilat dalam ilmu tajwid adalah bacaan-bacaan yang diantaranya tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita dalam bacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca sebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Yang kedua, ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Yang ketiga, ada tanda sifir atau bulatan kecil di atas alif, ada 2, yaitu sifir mustaqdir, bulatan kecil di atas huruf alif yang berada di tengah kata sehingga huruf alif tersebut tidak berfungsi, yang dibaca pendek. Yang selanjutnya, sifir mustahil, bulatan lonjong kecil di atas alif berada di akhir kata yang memiliki fungsi jika wakaf maka dibaca panjang dan jika wasal dibaca pendek. Yang selanjutnya, jenis-jenis muskilat. Perubahan suara yaitu suara huruf shad diganti dengan suara huruf sin, ro, sin. Ini berada di 3 tempat. Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Quran surat Al-A'raf ayat 69, dan surat At-Tur ayat 37. Yang kedua, huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis, tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Terima kasih, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.